Yang pertama adalah orientasi tentang pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mengganti landasan negara. Tokoh yang ada di belakang gerakan pemberontakan PKI Madiun adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan PKI di Madiun dipicu oleh ketegangan politik dan ekonomi yang melanda negara pasca kemerdekaan. Selanjutnya adalah urutan peristiwa. Kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi aparatur negara atau RERA yang digagas oleh Kabinet Hatta memicu reaksi keras dari PKI dan para bekas tentara. RERA bertujuan untuk mengembalikan 100.000 tentara demobilisasi menjadi rakyat sipil. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kekhawatiran akan agresi Belanda, PKI dan para bekas tentara melihat RERA sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan kekuatan militer dan menghambat perjuangan melawan Belanda. Propaganda anti-RERA pun gencar dilakukan, memicu sentimen dan memperuncing situasi. Di tengah pergolakan politik dan ekonomi, ketegangan ideologi antara nasionalisme dan komunisme semakin memanas. PKI melihat TNI sebagai penghalang bagi ambisi politiknya dan berusaha untuk melemahkan kekuatan militer. Reorientasi pemberontakan PKI di Madiun 1948. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta merespons dengan cepat dan tegas. Pasukan pemerintah dikirim untuk menumpas pemberontakan, dan dalam waktu singkat PKI mengalami kekalahan. Musso dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap dan dieksekusi, sementara anggota lainnya dipenjara atau diasingkan. Pemberontakan ini menandai penegasan kembali kendali pemerintah pusat atas wilayahnya dan penekanan terhadap ancaman komunis di Indonesia pada saat itu. Jadi saya akan menjelaskan tentang orientasi yang berjudul APRA di Bandung. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil atau bisa disebut juga APRA merupakan gerakan pemberontakan yang melancarkan aksinya pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung tepatnya. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Wrestling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Kesatuan Koninklijk Nederland Indische Leger atau bisa disebut juga KNIL. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro-Belanda terhadap hasil konvensi meja bundar atau bisa disebut juga KMB di Den Haag tahun 1949. Jadi materi selanjutnya adalah urutan peristiwa Cipta di Bandung. Pemberontakan APRA merupakan salah satu pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia merdeka. Pemberontakan ini menimbulkan banyak korban jiwa, terutama pihak sipil yang tidak bersalah. Menurut perkiraan sekitar 200 orang tewas akibat pemberontakan ini, termasuk 25 orang anggota TNI dan polisi. Pemberontakan APRA juga menimbulkan keresahan dan ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Pemerintah Indonesia menuduh Belanda terlibat dalam pemberontakan ini karena banyak bukti menunjukkan adanya dukungan logis dan persenjataan dari Belanda kepada APRA. Pemberontakan APRA dimulai pada malam hari tanggal 23 Januari 1950. Sekitar 150 orang pasukan APRA menyerbu kota Bandung dengan menggunakan kendaraan militer Belanda. Mereka menargetkan beberapa objek penting seperti Istana Gubernur Jawa Barat, markas besar TNI Divisi Siliwangi, kantor pos, dan stasiun kereta api. Pada saat yang kebersamaan, sekitar 300 orang pasukan APRA lainnya menyerang kota Garut sekitar 60 km dari Bandung. Oke, yang terakhir itu reorientasi UPRA di Bandung. Nah, setelah berhasil menumpas pemberontakan pemerintah Indonesia, melakukan penangkapan terhadap para pimpinan APRA. Nah, Raymond Esterling ini tuh melarikan diri ke luar negeri dan menjadi buronan internasional. Pemberontakan APRA itu juga merupakan salah satu tantangan awal bagi pemerintahan baru Republik Indonesia dalam mempertahankan integritas dan stabilitas negara yang masih muda.